Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Malika Lena Zahrani, program studi Manajemen Keuangan Syariah kelas 7A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas semester antara, yaitu materi yang berjudul suku. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu suku. Suku adalah surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan sebagai bukti kepemilikan atas aset atau proyek tertentu, bukan bukti utang seperti obligasi konvensional. Dalam suku, investor baik meminjamkan uang, tetapi ikut memiliki bagian dari aset atau proyek dan mendapatkan imbal hasil dari keuntungan atau pendapatan yang dihasilkannya sesuai akad syariah. Nah, selanjutnya, apa itu perbedaan suku dan obligasi? Yang pertama, yaitu dasar transaksi. Pengertian secara suku yaitu kepemilikan aset atau proyek. Secara obligasi atau konvensional yaitu utang piutang. Nah, yang kedua, imbal hasil. Menurut suku adalah bagi hasil sewa atau margin sesuai akad. Secara obligasi atau konvensional yaitu bunga atau interest. Nah, yang ketiga, kepatuhan syariah. Secara suku yaitu harus sesuai fatwa, diawasi DPS. Sesuai obligasi atau konvensional yaitu tidak ada syarat syariah. Nah, yang terakhir ada objek. Secara suku yaitu berbasis aset atau aset backed. Nah, secara obligasi yaitu tidak berbasis aset. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang akad atau kontrak yang digunakan dalam suku. Beberapa akad yang sering digunakan dalam penerbitan suku. Yang pertama ijarah, yang kedua mudharabah, yang ketiga musyarakah, dan yang keempat murabahah. Nah, yang pertama yaitu suku berbasis ijarah, yaitu suku berbasis sewa aset. Investor mendapatkan bagi hasil dari pendapatan sewa. Nah, yang kedua mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, kerugian ditanggung pemilik modal selama bukan akad kelalaian pengelola. Yang ketiga ada musyarakah, kerjasama kepemilikan modal antara dua pihak atau lebih. Yang terakhir ada mudharabah, pembiayaan jual beli dengan margin keuntungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja suku. Contoh sederhana. Misalnya pemerintah ingin membangun jalan tol, pemerintah menerbitkan suku senilai 1 triliun. Nah, yang pertama, investor membeli suku, dananya digunakan untuk membangun jalan tol. Yang kedua, jalan tol menghasilkan pendapatan dari biaya pengguna. Yang ketiga, pendapatan itu dibagikan kepada investor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan investasi suku. Ada 4 bagian. Yang pertama, halal dan bebas riba, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah DSN atau MUI. Yang kedua, mendapat imbal hasil yang relatif stabil. Nah, yang ketiga, risiko lebih rendah apalagi suku negara karena dijamin pemerintah. Nah, yang terakhir, transparansi lebih tinggi karena berbasis aset nyata. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang jenis suku berdasarkan penerbit. Dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, suku negara atau SBN atau SBSN diterbitkan oleh pemerintah. Contoh suku retail, suku tabungan, suku dana infrastruktur. Yang kedua ada suku korporasi, yaitu diterbitkan oleh perusahaan swasta atau BUMN. Baik, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.